bagaimana kita bisa punya kehidupan yang penuh dengan sukacita, itu salah satunya seperti yang tadi Yeni bilang, yaitu bahwa kita perlu banget untuk bebas dari rasa khawatir gitu. Nah, kenapa gitu? Karena ya rasa khawatir kita itu bisa benar-benar sangat mempengaruhi kita ya teman-teman. Dan yang menarik dari buku yang kita baca dari The 5 Second Rule ini, itu ternyata hukum 5 detik yang sangat sederhana itu yang kita sudah baca beberapa, kita sudah bicarakan dari minggu-minggu lalu, yaitu bagaimana kita bisa mengambil alih pikiran kita. Ternyata hukum 5 detik ini juga bisa membantu kita untuk mengubah cara kita berpikir. Ya, tentunya cara berpikir kita ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya ada 3 hal sih yang mau dibahas, kita akan bahas pada hari ini ya. Jadi yang pertama tentunya itu yang sumber dari segala-galanya, kita berbicara mengenai kekhawatiran. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai kecemasan atau anxiety ya, dan yang ketiga adalah ketakutan gitu. Nah, teman-teman tentunya kebayang ya bahwa 3 hal ini itu biasanya yang membuat kita tuh seperti seolah-olah tersandera ya gitu. Banyak hal yang kita mau capai dalam hidup kita ini karena 3 hal ini itu yang membuat kita tuh tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Nah, teman-teman, yang pertama yang kita mau bahas adalah bagaimana kita bisa, hukum 5 detik itu bisa membantu mengatasi kekhawatiran yang terjadi di dalam diri kita ya gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, kekhawatiran itu berdampak sangat besar sekali dalam diri kita. Nah, kenapa kekhawatiran itu berdampak? Karena kekhawatiran itu mencuri sukacita kita ya gitu. Jadi kita sayangnya dari kecil itu kita diajarin untuk khawatir ya. Ya khawatir, kita diajarin untuk hati-hati ya, nanti kalau hati-hati kalau misalnya aku sering dengar orang tua suka bilang hati-hati ya pakai jaket gitu biar nggak masuk angin gitu ya. Atau misalnya ya bagaimana kalau gagal, nanti kalau sakit, atau nanti kalau ditolak orang gimana gitu ya. Pokoknya semuanya selalu kita bombardir itu anak-anak kecil itu dengan perasaan khawatir ya, sehingga nggak heran kalau setiap daripada kita itu hidup dengan perasaan khawatir di dalam diri kita ya. Kita semua tentunya pernah kecil, dan pada saat kecil, pada saat kita selalu bombardir dengan perasaan khawatir, ya kita akan banyak hal yang dalam sesudah besar pikiran kita jadi kemana-mana gitu, karena terlalu banyak informasi-informasi yang masuk di dalam diri kita yang berhubungan dengan kekhawatiran itu gitu. Nah, kalau Anda tahu dari sebuah survei yang dilakukan oleh seorang profesor di Cornell University, itu dibilang bahwa nomor 1 penyesalan yang ada di antara para senior ini, yang disurvei adalah para senior yang udah usianya lanjut, dan mereka berkata bahwa kekhawatiran itu adalah penyesalan yang pertama atau yang terutama. Kenapa? Karena terlalu menghabiskan dengan perasaan khawatir, kekhawatiran, pikiran yang kemana-mana sehingga menjadi khawatir ya. Nah, kalau kita bicarakan kenapa sih kekhawatiran itu sangat mengganggu kita ya? Karena kekhawatiran itu mencuri sukacita. Tadi saya sudah sebut ya gitu. Kenapa? Karena biasanya kekhawatiran itu datang pada saat tiba-tiba misalnya di dalam pikiran kita, terus kemudian tiba-tiba kita berpikir, aduh gimana ya kalau misalnya gitu, kalau misalnya bla 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 bla, sesuatu hal yang negatif yang terjadi gitu, sehingga pada saat awalnya kita biasa-biasa aja, mungkin rasanya kita feeling kita enak-enak aja, tetapi begitu ada sebuah kekhawatiran masuk gitu, sehingga dan apalagi kalau misalnya kekhawatiran itu menjadi pikiran kita terus-menerus ya, sukacita kita atau apa yang ada di dalam hati kita tiba-tiba hilang ya teman-teman. Ya aku yakin setiap daripada kita pernah merasakan hal ini ya, dan banyak di antara kita yang jadinya terganggu pikirannya gitu. Dan ini yang tadi saya bilang ya, Karl Pilmer ini profesor dari Cornell University ini bilang bahwa bagaimana itu kekhawatiran itu menghabiskan hidup kita gitu ya, menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam kehidupan kita, dan itu sangat disayangkan sekali ya gitu. Kenapa? Karena ya itu sekali lagi gitu, kita pada saat kita berpikir mengenai kekhawatiran, kita nggak bisa berpikir mengenai hal-hal yang bisa kita nikmati di dalam hidup kita ini. Jadi pikiran kita tuh tersita dengan bagaimana kita memikirkan sebuah kekhawatiran. Padahal banyak hal yang kita khawatirkan itu seringkali tidak pernah terjadi ya teman-teman ya gitu. Dan biasanya bahkan kalau misalnya kemudian problem-problem yang muncul itu menurut si Karl Pilmer ini itu biasanya adalah hal-hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya
minumnya juga anyway gitu ya gitu. Jadi ngapain juga dikhawatirkan ataupun ngapain juga terlalu dipikirkan ya gitu. Nah, ini tentunya penting banget ya. Sekali lagi kalau misalnya kita membiarkan pikiran kita kemana-mana, itu akan membuat kita tuh tidak merasakan damai atau sukacita ini gitu. Nah, kekhawatiran ini seperti yang tadi saya bilang juga ya biasanya itu terjadi pada saat kita membiarkan pikiran kita lari-lari ya gitu. Jadi kita pikirnya ke sana sini ya. Saya contohnya kayak sekarang ya. Sekarang ini pada saat terutama mungkin awal-awal pandemi atau mungkin bulan Juni kemarin ya gitu ya. Ya mungkin bulan April, Mei, Juni kemarin itu wow, luar biasa sekali. Banyak sekali orang yang mempunyai perasaan khawatir ya. Kenapa? Karena kehidupan kita tuh seolah-olah diserap atau pikiran kita tuh selalu dipenuhi dengan perasaan khawatir akan COVID ya, COVID-19 ya, pandemi gitu. Kita dengar informasi si ini meninggal, si ini kena COVID, si ini meninggal gitu, si ini masuk rumah sakit gitu, sehingga pikiran kita jadinya kemana-mana gitu. Kita merasa bahwa waduh, gitu. Pada saat kita tidak mengkontrol pikiran kita akan merasa, aduh, bagaimana ya kalau misalnya saya terkena, bagaimana kalau istri saya terkena, bagaimana kalau anak saya terkena ya gitu. Apa jadinya kalau kemudian terjadi deh drama di dalam pikiran kita. Bagaimana kalau saya meninggal terus kemudian istri saya gimana, anak saya gimana gitu. Terus kalau misalnya anak saya juga ikut ketularan gimana dan sebagainya gitu. Pokoknya semakin kita biarkan pikiran kita kemana-mana, kekhawatiran itu semakin menguasai diri kita ya gitu. Dan itu tentunya sangat mengganggu kita karena apa yang kita sedang lakukan atau yang ada sedang dalam pikiran kita, begitu kekhawatiran itu muncul, semuanya itu akan tersedot kepada kekhawatiran kita itu, teman-teman gitu ya. Anda tentu merasakan ya gitu kemarin-kemarin ini ya gitu pada saat COVID merajalela itu wow, itu challenge-nya luar biasa untuk kita bisa punya pikiran yang benar-benar jernih, itu sangat sulit sekali ya gitu. Nah, atau apalagi nih yang biasanya suka kita khawatirkan, misalnya kekhawatiran mengenai misalnya di bisnis kita ini, kita berbicara mengenai kekhawatiran akan penolakan gitu. Kita khawatir ya, terus kemudian kita selalu menjadi pemain sandiwara di dalam kepala kita ya gitu. Kita khawatir kalau misalnya kita dijauhi teman, kita khawatir kalau ini kalau itu gitu. Kalau misalnya pada saat Anda buat janji misalnya Anda khawatir kayaknya orangnya pasti akan nolak nih misalnya gitu, orangnya akan nggak seneng dan sebagainya gitu ya. Kita punya begitu banyak kekhawatiran dalam diri kita yang asal mulanya itu adalah sederhana aja, teman-teman. Pada saat pikiran kita mengembara, ya pada saat kita tidak menaklukkan pikiran kita, itu biasanya pikiran kita itu akan masuk ke area-area yang sifatnya negatif ya, teman-teman. Kita punya ketakutan, kekhawatiran, kita khawatir kalau misalnya goal kita tidak tercapai, kita khawatir kalau banyak sekali deh kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di dalam kepala kita gitu. Nah, jadi apa nih yang perlu dilakukan untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran ya gitu. Nah, yang pertama tentunya yang paling penting gitu adalah bahwa kita tuh harus sadar ya, seperti yang tadi saya berkali-kali bilang di awal, ini saya perlu tekankan sekali lagi karena ini penting sekali ya teman-teman gitu ya, yaitu bahwa kekhawatiran itu terjadi pada saat pikiran kita mengembara, kita tidak mengontrol kepikiran kita gitu. Nah, jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah bahwa Anda perlu menyadari, Anda perlu punya kesadaran diri ya, bahwa pada saat pikiran Anda sudah melayang terlalu jauh, pada saat pikiran Anda udah kemana-mana dan kayaknya itu udah mulai ke arah-arah hal-hal yang sudah membuat Anda tuh mencuri sukacita Anda, mencuri present moment gitu kita bilangnya itu mencuri saat-saat sekarang ya. Anda misalnya lagi bersama dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, dengan pasangan Anda, terus pada saat kekhawatiran muncul, present moment itu akan hilang ya gitu. Anda tidak akan bisa menikmati lagi waktu-waktu bersama dengan orang-orang yang Anda cintai itu, dan tentunya itu sangat sangat merugikan Anda sekali ya gitu. Jadi ingat ya teman-teman, begitu Anda sudah tahu gitu ada bahwa pikiran Anda melayang-layang, nomor satu adalah stop itu ya, Anda sadari dulu, dan yang nomor dua, terus kemudian Anda pakai hukum 5 detik, Anda hitung mundur ya di kepala Anda, 5, 4, 3, 2, 1 ya, tujuannya kita hitung mundur sekali lagi, kita udah bicarakan minggu lalu, yaitu akan
pada saat kita hitung mundur itu memaksa diri kita untuk fokus kepada hitungan itu, ya gitu. Sehingga kita bisa mengalihkan pikiran kita dari rasa khawatir tadi, kita mulai memikirkan 5, 4, 3, 2, 1, dan kemudian kita berganti pikiran kita kepada hal-hal yang positif, ya teman-teman. Nah, ini penyelesaian yang sangat sederhana sekali ya kalau menurut aku. Ini luar biasa sih. Terkadang kita suka tidak sadar ya bahwa pikiran kita khawatir kemana-mana itu kita merasa bahwa wah kayaknya aku punya indera keenam nih, aku punya feeling yang kayaknya gimana gitu. Enggak teman-teman gitu loh. Kita kemana pikiran kekhawatiran kita tuh terjadi karena pikiran kita yang tidak kita taklukkan kemana-mana ya gitu. Nah teman-teman juga perlu dilakukan, perlu penting untuk dilakukan ya, atau penting banget untuk diingat ya teman-teman. Kita perlu menjauhi pikiran kita tuh dari informasi-informasi negatif ya. Negatif itu sangat menular, mengerikan sekali gitu. Tidak ada satu orang pun yang kebal dengan informasi-informasi negatif ya gitu. Pada saat Anda misalnya dapat informasi mengenai COVID, mengenai ini ada banyak hal-hal yang negatif yang terjadi, yang pokoknya bla 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 segala macam deh gitu. Itu akan menguasai pikiran kita ya gitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak melihat WA grup yang informasinya informasi negatif ya, itu semua akan masuk di dalam kepala kita, dan pada saat pikiran kita mengembara itu akan mudah sekali pikiran kita masuk ke informasi-informasi yang tadinya masuk ke dalam pikiran kita ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Mungkin Anda berpikir bahwa Pak, tapi kan saya perlu tahu Pak informasi-informasi terkini bagaimana ini dan sebagainya gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya Anda punya kekhawatiran yang berlebih, saya sih sangat rekomen untuk Anda stop hal-hal yang sifatnya negatif ya gitu. Jadi Anda bisa mungkin Anda bisa tinggalkan dulu gitu WA group bersama dengan teman-teman Anda misalnya kalau informasinya negatif ya, atau bahkan kalau misal Skip Ross di audionya Dynamic Living Seminar juga dia ngomong bagus sekali ya. Dia bilang pada saat dia benar-benar pengen menjaga pikiran dia positif, pokoknya begitu ada orang yang dia ketemu kemudian orang itu share sesuatu yang negatif, dia kemudian saat itu juga dia tinggalkan orang itu ya teman-teman. Karena memang benar banget ya, kepala kita ini itu adalah segala-galanya di dalam diri kita. Kalau kepala kita penuh dengan hal-hal yang negatif, tidak heran pikiran kita akan selalu mengarahnya ke arah yang negatif. Nah, jadi nomor satu penting banget ya. Anda kalau bisa Anda hati-hati dengan berita-berita ya, berita-berita dari zaman dulu sampai sekarang itu berita-berita yang laku selalu berita-berita yang sifatnya negatif ya. Kalau informasi yang positif biasanya kita suka lewatkan, tetapi kalau yang sifatnya negatif itu luar biasa. Itu benar-benar dimanfaatkan sama ya pokoknya sama kantor berita itu untuk menjadi uang ya. Informasi negatif itu dibuat, dieksploitir sedemikian rupa sehingga hasilnya tuh benar-benar mengerikan ya. Kayak saya dulu pernah di Amerika ya teman-teman. Kalau Anda tahu itu pada saat misalnya di negara kita ada sebuah ghost ya pokoknya hal-hal yang agak sedikit menakutkan ya gitu. Anda tahu di luar negeri itu biasanya kita akan membayangkan seperti Indonesia tuh udah habis total gitu. Padahal kenyataannya ya ya ada tantangan tapi oke-oke aja, maksudnya nggak seserem yang diberitakan sama berita-berita yang ada di luaran sana ya. Kenapa? Sekali lagi karena berita-berita yang negatif itu yang lebih laku dijual ya, sehingga banyak sekali semua aspek itu ada hal positif sama negatifnya. Tetapi kebanyakan orang-orang yang menulis berita mereka menulis hal-hal yang sifatnya negatif terus gitu. Dan tentunya itu yang kita harus pintar-pintar untuk kita filter ya. Jadi jangan sampai hal yang negatif itu meracuni pikiran kita gitu. Dan yang kedua tentunya berkebalikan dari yang tadi. Yang kedua adalah bagaimana Anda penting banget untuk memenuhi pikiran Anda dengan hal-hal yang positif ya. Jadi Anda perlu punya kebiasaan untuk baca buku ya, seperti yang kita udah lakukan di SM10 ini ya, punya habit untuk baca buku-buku yang positif, kemudian dengar audio-audio yang positif, ikut seminar-seminar yang positif ya, dan tentunya ada komunitas bersama kita dengan hal-hal yang positif ini gitu. Nah, ini bukannya saya lagi promosi SM10 ya, teman-teman gitu. Tapi ini memang benar-benar sesuatu yang benar-benar penting supaya kita tuh punya hidup dengan sukacita ya gitu. Memang tidak mudah, memang baca buku yang sifatnya positif itu kayaknya nggak nyaman, nggak enak, lebih enak baca berita ya, berita elektronik gitu ya, berita yang kalau kita buka tuh kayaknya wah asik tuh, kayaknya seru banget, kita bisa baca bisa berjam-jam gitu rasanya gitu ya.
Tapi kalau kita baca buku yang positif itu seringkali kita 15 menit aja kita berasa seperti 1 hari gitu. Nah, tapi teman-teman Anda harus ingat sekali lagi kalau Anda benar-benar pengen supaya pikiran hidup Anda tuh bisa penuh dengan sukacita, Anda harus menguasai pikiran Anda, harus menguasai diri Anda. Ya, jadi Anda perlu banget untuk terus membaca buku setiap hari atau kemudian mendengarkan audio-audio yang positif setiap hari. Terkadang audio yang positif itu ya seringkali membuat kita tuh juga tidak nyaman gitu karena kita apalagi kalau kita merasa lagi tidak enak ya, kita merasa lagi kehidupan kita lagi sulit, lagi ada tantangan gitu. Kita pengen dengarnya sesuatu yang seperti apa? Sesuatu yang biasanya itu yang sama-sama negatif ya. Kalau kita lagi susah, kita pengennya dengar informasi atau baca buku atau baca berita mengenai orang-orang yang juga lagi susah ya. Nah, tapi ya kalau kita lakukan seperti itu, kita tidak akan keluar daripada kesulitan kita. Ya, itu tantangannya. Nah, teman-teman, Anda harus punya keputusan untuk Anda bisa menjauhi yang negatif dan mengisi pikiran Anda dengan hal-hal yang positif ya. Dan kemudian yang ketiga, ini juga salah satu yang penting sekali, yaitu Anda harus belajar untuk mengucapkan syukur ya gitu. Anda perlu banget untuk Anda berpikir terus bahwa apa yang Anda bisa syukuri ya hari ini ya. Salah satu audio atau salah satu pembicara atau 21 yang terkenal sekali, Pak Yohanes Matupang sama Ibu Roma, itu selalu seringkali di dalam audio-audionya sangat menyarankan bagaimana supaya setiap daripada kita tuh menulis 5 syukur kita setiap hari. Apa yang bisa kita syukuri dari kehidupan kita selama 1 hari ini. Syukur yang benar-benar dari dalam diri kita yang kita merasakan bahwa iya ya, luar biasa banget kita bisa bersyukur mengenai apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Nah, biasanya perasaan syukur itu yang kemudian akan menguasai pikiran kita dan mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang membuat kita khawatir tadi ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran. Ya ingat ya teman-teman, sekali lagi mengatasi kekhawatiran nomor 1 kita harus kuasai pikiran kita, sadari bahwa pikiran kita mengembara ke hal-hal yang negatif, dan kemudian nomor 2 5, 4, 3, 2, 1 Anda pindahkan pikiran Anda ke hal yang sifatnya positif. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita perlu mengatasi kecemasan kita. Ya, kecemasan atau anxiety dalam bahasa Inggrisnya. Ini sebenarnya adalah ya mungkin ada beberapa di antara Anda bedanya apa sih antara tadi kekhawatiran dan kecemasan ya gitu. Nah, kecemasan ini sebenarnya adalah rasa khawatir yang sudah begitu mempengaruhi ya. Pertama kita dimulai dengan rasa khawatir di dalam kepala kita, tetapi pada saat khawatir itu begitu menguasai diri kita, tubuh kita secara fisiologis akan terpengaruh, dan ini yang kita sebut dengan gejala-gejala anxiety ya. Indonesianya aku agak susah cari tahu, tapi aku coba Google, aku search ya, dibilangnya gangguan kecemasan, ya udah aku ikutin aja gitu. Semoga Anda bisa mengerti maksud saya ya gitu. Tapi intinya adalah anxiety atau kecemasan ini karena khawatir itu sudah begitu mempengaruhi diri kita, tubuh kita jadi terpengaruh juga. Contohnya seperti apa? Misalnya kita jadi gemetar ya, kemudian sesak napas ya, terus kemudian ya kita jadinya berteriak tanpa kita bisa kontrol ya, kemudian kita jadi lemas, tidak bertenaga ya, atau keringat berlebihan ya. Anda pernah ngalamin hal-hal ini teman-teman pada saat Anda menghadapi kekhawatiran, tiba-tiba Anda masuk ke stage berikutnya menjadi cemas ya, dan ada gejala-gejala seperti itu gitu. Nah, ini yang Anda perlu hati-hati ya. Anda perlu tahu ya. Nah, yang penting adalah pada saat Anda sadar bahwa Anda sedang mengalami, atau mungkin kalau ada orang di sekitar Anda yang mengalami gejala-gejala anxiety ini atau gejala kecemasan ya, yang paling penting yang Anda perlu perhatikan adalah jangan memaksa diri Anda atau menipu diri Anda untuk tenang. Jangan bilang kepada diri Anda bahwa ya Krisno, tenanglah Krisno, nggak usah gemeteran gitu, nggak usah gemeteran, ngapain gitu ya. Jangan lakukan seperti itu gitu, karena itu menipu diri Anda sendiri ya, karena diri Anda tuh nggak bisa ditipu ya, dia merasakan sendiri ya, dan ya tentunya pada saat kita ada gejala-gejala seperti itu di dalam tubuh kita akan
sudah tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi, dan pada saat kita tipu tentunya tidak akan berhasil ya teman-teman. Nah, apa yang perlu dilakukan adalah ada sebuah teknik yang disebut dalam buku 5 Second Rule ini, yaitu yang disebut dengan teknik reframing ya teman-teman ya. Nah, teknik reframing ini bagus banget. Kenapa? Karena teknik reframing ini intinya adalah bahwa otak kita itu membutuhkan penjelasan, ya, membutuhkan penjelasan. Kenapa? Penjelasan apa yang terjadi di dalam diri kita gitu ya. Kenapa kok saya jadi gemeteran ya? Kenapa kok kayaknya saya jadi keringatnya banyak sekali ya? Saya nggak tahu dengan Anda pernah ngalamin nggak ya? Tapi saya saya cukup sering ya gitu. Kenapa? Karena saya ya jujur seperti yang saya udah bilang, mungkin teman Anda juga tahu ya, saya pribadi saya bukan tipe orang sebenarnya yang suka bertemu dengan orang ya. Pada saat saya presentasi membangun bisnis MW dengan sistem Network 21 ini, itu saya perlu memaksakan diri untuk bisa ketemu orang gitu. Dan pada saat saya ketemu orang, pada saat saya presentasi, itu sering banget itu saya tiba-tiba keringet saya tuh udah basah kuyup gitu ya. Yang wah gila, benar-benar saya sampai malu gitu di depan orang gitu ya. Dan saya ingat banget ada satu kejadian kapan ya itu, pokoknya sesudah saya menjadi seorang diamond ya, sesudah kita jadi diamond beberapa bulan, pokoknya nggak berapa lama kemudian saya presentasi gitu, dan saya presentasi ini ke salah satu teman baiknya kita, dan pada saat presentasi itu tiba-tiba waduh keringat ngucur kemana-mana gitu di dalam badan saya gitu. Nah, kenapa? Karena itu karena ada anxiety ya, kebiasaan yang berbeda yang membuat saya khawatir ditolak, saya khawatir orangnya nanti nganggap apa saya ya, dan sebagainya gitu. Dan itu kekhawatiran itu membuat gejala-gejala di dalam tubuh itu melakukan hal-hal yang negatif ya, bahkan sampai terakhir ya, maksudnya sampai sekarang pun pada saat ketemu orang seringkali banyak gejala-gejala fisiologis yang keluar gitu gara-gara ya kecemasan tadi ya. Kalau ya buat Anda yang misalnya lagi mempersiapkan diri untuk berbicara kayak saya nih, misalnya lagi berbicara di depan Anda, kalau sekarang sih masih mending ya karena nggak ngelihat apa-apa gitu. Tapi kalau berbicara di depan banyak orang di panggung gitu misalnya gitu ya, itu anxiety saya tuh berasa banget gitu ya. Saya perutnya nggak enak, itu sering jadi bolak-balik ke WC gitu, jadi sakit perut dan sebagainya gitu. Nah, itu semua itu sudah gejala yang terlihat di dalam tubuh kita, dan otak kita itu membutuhkan penjelasan kenapa terjadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan penjelasan, yang terjadi adalah otak kita merasa bahwa ini ada sebuah bahaya gitu, sehingga otak kita itu mengescalate atau menaikkan rasa bahaya kita, dan semakin membuat tubuh kita tuh semakin semakin kacau gitu, semakin tidak bisa dikontrol lagi ya. Jadi jadi kita tidak bisa bilang oh ya nggak ada apa-apa kok, kalem aja, tenang aja, nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena tubuh kita udah tahu kita keringatannya banyak begini gitu, nggak mungkin nggak ada apa-apa ya gitu. Jadi Anda perlu perhatikan baik-baik teknik reframing ini gitu. Nah, teknik reframing ini sebenarnya sangat sederhana sekali, yaitu pada dasarnya prinsipnya adalah bahwa kecemasan dan semangat itu tercermin dalam hal yang sama di dalam tubuh kita ya. Jadi contohnya seperti gambar yang di depan ini gitu. Anda bisa lihat ini kalau misalnya gambar ini dibilang orang sebagai orang yang lagi cemas, bisa ngelihat nggak teman-teman gitu. Anda lihat misalnya dia nutup mata ini, apakah dia menangis atau dia keluar air mata, terus kemudian apakah dia kesakitan, terus kemudian tangannya dikepal gitu ya. Ini bisa diterjemahkan sebagai dia lagi mengalami kecemasan, tetapi kalau kita lihat bahwa ini juga orang ini lagi semangat, lagi yes gitu ya, dia bilang seperti itu, bisa banget juga gitu. Nah, kenapa? Karena secara fisiologi kecemasan dan semangat itu sama ternyata keluarnya di dalam tubuh kita. Yang perbedaannya adalah penterjemahan yang ada di dalam otak kita. Nah, pada saat kita mengalami gejala-gejala
gejala-gejala anxiety atau gejala-gejala kecemasan itu, yang bisa kita lakukan adalah apa yang pertama kita perlu mengambil alih pikiran kita ya, kita pakai hukum 5 detik, kita tahu misalnya kita udah keringat terlalu banyak keluar, terus kemudian kita udah lemes, kaki kayaknya lemes banget, udah nggak bisa jalan, atau misalnya kita jadi mual dan sebagainya gitu ya. Nah, kita pakai hukum 5 detik, kita pakai mengambil alih pikiran kita. Jadi kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Tujuannya sekali lagi supaya pikiran kita teralihkan ke menghitung tadi, dan kemudian kita pakai teknik reframing ini dengan bilang bahwa diri saya lagi semangat. Ya, saya bukan cemas tapi saya lagi semangat. Ya, saya lagi semangat, saya semangat sekali gitu. Ya, jadi kalau misalnya setiap kali Anda misalnya mengalami hal-hal itu, bilang kepada diri Anda sendiri, saya lagi semangat, saya semangat sekali menghadapi ini. Kalau Anda kalau misalnya Anda pengen melakukan presentasi misalnya, terus kemudian Anda merasa bahwa mulai timbul gejala-gejala anxiety, kecemasan tadi, bilang kepada diri Anda, saya semangat sekali dengan presentasi saya ini, saya semangat sekali dengan ketemu orang ini ya. Dan itu dengan sendirinya akan memberikan penjelasan kepada otak Anda bahwa oh iya ya, saya lagi semangat kok. Ini timbul gejala-gejalanya adalah karena saya semangat, sehingga otak bisa memberikan penjelasan yang real mengenai apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga, itu sudah kekhawatiran itu teknik hukum 5 detik ini itu bisa membantu kita mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri kita. Nah, kenapa? Karena ketakutan itu membunuh ya teman-teman. Ketakutan ini membunuh banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya apa? Misalnya banyak membunuh hubungan-hubungan ya. Kita seringkali ketakutan itu yang membuat kita tuh berlaku hal-hal yang tidak kita lakukan di dalam hubungan kita. Dan ini sangat berbahaya sekali ya. Misalnya contohnya pada saat kita ketakutan, kita punya rasa takut yang terlalu besar ya terhadap anak kita gitu, itu membunuh hubungan itu, justru membunuh hubungan kita dengan anak kita ya, atau dengan pasangan kita, dan itu tentunya sangat tidak nyaman ya gitu. Nah, terus kemudian juga ini bisa membunuh banyak hal, pengalaman-pengalaman yang indah-indah ya, yang harusnya Anda bisa nikmati ya. Kalau misalnya Anda ya suka jalan-jalan, tapi Anda punya ketakutan, bagaimana ya kalau saya ada di negara yang baru, saya nggak tahu apa-apa, wah apa yang terjadi dengan diri saya takut, saya nggak berani gitu. Dan akhirnya Anda tidak melakukan itu, sehingga membunuh pengalaman-pengalaman yang harusnya akan menjadi memori-memori yang indah buat Anda gitu. Nah, terus kemudian juga membunuhnya itu bisa literally juga ya teman-teman, yang artinya benar-benar bisa membunuh diri kita sendiri. Ya, sekali lagi tadi saya udah bilang ada audio Skipros yang judulnya Dynamic Living Seminar nih, audio bagus sekali gitu. Dan di audio ini saya belajar satu hal yang mengerikan, bagaimana ketakutan itu sangat mempengaruhi fisiologisnya kita ya gitu. Itu ada satu cerita bagaimana ada seseorang yang terjebak apa namanya itu, di gerobak es ya, bukan gerobak ya namanya, di truk freezer ya. Kalau misalnya ya di sini kita juga ada, itu ada satu gerbong khusus freezer yang dipergunakan untuk transport apa ya, kayak daging yang harus dibekukan lah intinya gitu ya. Nah, ini freezer ini harus di bawah 0 derajat Celcius, jadi sangat dingin sekali, itu bisa mencapai minus 10 derajat Celcius ya. Nah, di singkat cerita ada satu orang yang terjebak di dalam freezer ini gitu, dan dia mau keluar, dia tidak bisa, dan dia tahu ini adalah freezer, tempat di mana daging dibekukan, segala macam dibekukan ya gitu. Dan kemudian ya dia semalaman dia terkunci di freezer itu gitu. Dan Anda tahu yang terjadi apa? Besokannya pada saat freezer itu dibuka, orang menemukan bahwa orang ini meninggal karena frostbite ya, karena beku ya, karena tubuhnya dia itu tidak berjalan karena lingkungan yang terlalu dingin. Tapi Anda tahu sebenarnya freezernya itu tidak nyala ya teman-teman gitu ya. Freezernya itu sebenarnya nggak jalan, dan ya sebenarnya udaranya udara normal aja, udara biasa aja gitu. Tetapi karena di dalam kepalanya ada ketakutan yang begitu besarnya, ketakutan bahwa dia terjebak di dalam freezer, dan ketakutan itu benar-benar membunuh dirinya orang itu ya teman-teman. Dan itu mengerikan ya gitu. Jadi secara literally ketakutan itu benar-benar bisa membunuh kita ya. Jadi hati-hati dengan ketakutan ini, dan tentunya ketakutan ini juga membunuh kesuksesan kita.
Ya, contohnya kesuksesan di mana? Contohnya kesuksesan di bisnis kita ini, di bisnis Amway dengan sistem Network 21 ya. Nah, kesuksesan kita ini kalau Anda apa ya, kalau Anda pikirkan secara logika yang baik ya, yang jelas, sebenarnya bisnis Amway dengan Network 21 ini sebuah bisnis yang ideal ya, yang kita tidak perlu keahlian, tidak perlu talent, yang semuanya sudah diajarkan, sudah ada sistemnya, produk-produknya yang terbaik yang sudah disediakan gitu. Nah, tapi kenapa kita banyak di antara kita yang belum bisa berhasil membangun bisnis ini? Itu adalah karena kita punya banyak ketakutan ya, Hila. Problemnya kita tuh karena kita banyak mikirin mengenai ketakutan-ketakutan ini. Kita takut untuk buat janji sama orang, kita takut buat orang lain nggak enak ya, kita takut melakukan share bisnis atau presentasi, kita takut ngajak orang. Pokoknya semua itu di awal mula dari perasaan takut itu gitu. Nah, teman-teman, jadi makanya kenapa ketakutan ini sesuatu yang sangat penting banget untuk kita sadari ya, dan jangan sampai ketakutan itu membunuh hal-hal di dalam diri kita, termasuk ya tentunya kesuksesan kita sendiri gitu. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Nah, sederhana aja sih teman-teman, kalau di buku Hukum 5 Detik ini bilang bahwa kita perlu punya sebuah pikiran-pikiran yang menjadi jangkarnya kita ya, anchor thought ya kita bilangnya gitu. Nah, apa ini anchor thought? Anchor thought ini adalah suatu hal-hal yang indah yang yang bisa kita nikmati sesudah kita menyelesaikan ketakutan kita itu gitu. Nah, contohnya sekali lagi kalau di bisnis kita ini ketakutan-ketakutannya ya misalnya kayak tadi yang saya bilang ya, takut untuk berhubungan dengan orang, takut untuk melakukan presentasi, pokoknya semua ketakutan-ketakutan itu ya gitu. Nah, coba pada saat Anda mengalami ketakutan itu, coba Anda pikirkan hal-hal indah yang membuat Anda semangat sekali sesudah Anda menyelesaikan ketakutan itu. Contohnya apa? Misalnya kalau Anda yang semangat dengan jalan-jalan, Anda membayangkan gitu, bagaimana ya nanti kalau misalnya sesudah saya melakukan semuanya ini, kemudian saya berhasil, kemudian saya mendapatkan perjalanan-perjalanan gratis dari Amway, gimana rasanya semuanya itu ya gitu. Nah, pada saat Anda fokus dengan anchor thought itu, Anda akan merasa sebuah perasaan yang punya keberanian untuk mengatasi ketakutan itu. Atau mungkin kalau misalnya anchor thought Anda mengenai uang ya, mungkin Anda merasa bahwa oh iya ya, wah asik banget ya kalau bisa punya uang banyak ya, bisa punya tabungan, kita bisa punya penghasilan puluhan bahkan ratusan juta gitu ya, bisa punya tabungan deposito yang banyak gitu. Tentunya hal-hal itu yang kemudian bisa membantu kita mengatasi ketakutan itu. Atau tentunya misalnya dalam bentuk apa yang bisa diberikan, penghargaan atau recognition misalnya ya gitu. Apa Anda bisa membayangkan bagaimana ya kalau misalnya Anda bisa menerima pin bronze yang kemarin kita bicarakan ya, atau bahkan pin silver producer ya, kemudian Anda di recognition ya, oh banyak orang yang kemudian mengenal Anda gara-gara itu. Nah, itu adalah anchor thought ya teman-teman, pikiran yang bisa dijadikan sebagai jangkar ya, di mana pada saat Anda mengalami ketakutan, pada saat Anda merasa aku takut nih buat ini, Anda coba pikirin ya anchor thought tadi. Anchor thought itu terus diulang-ulang lagi di dalam kepala Anda, sehingga perlahan demi perlahan Anda akan bisa mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, teman-teman, ini yang saya mau bagikan pada malam hari ini ya, hal bagaimana kita bisa punya hidup yang penuh dengan sukacita ya, kita bisa bebas dari rasa khawatir, kita bisa bebas dari perasaan cemas, dan tentunya bebas juga dari ketakutan. Supaya apa? Supaya ya sekali lagi kita bisa mendapatkan kesuksesan apa yang kita mau. Oke, itu aja dulu dari saya. Saya kembalikan ke Yeni.